di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tata cara pelaporan dan pengisian SPT tahunan 1770S dengan mata kuliah perpajakan, dosen pengampun Ibu Islamia Kamil, SEMAK, CAPM, CAPM. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anita Pustika Sari Dewi dengan NIM 12 program studi akuntansi. Sebelum kita melakukan tata cara pelaporan dan pengisian SPT tahunan, kita harus membuka dulu web DJP Online dengan memilih login pada www.pajak.go.id dan masukkan NPWP dan data sandi Anda, kemudian masukkan kode keamanan dan CK lalu klik login. Kemudian selanjutnya pilih menu lapor dan pilih layanan e-filing dan kemudian pilih buat SPT. Selanjutnya ikuti panduan pengisian e-filing. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan apakah Anda dalam usaha atau pekerjaan bebas. Di sini saya mengklik tidak, dan apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah MT atau pisah harta atau PH. Saya mengklik tidak. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 1 tahun kurang dari 60 juta, karena di sini saya menggunakan SPT untuk pelaporan SPT tahunan 1770S, maka saya memilih tidak, karena SPT 1770S itu penghasilan brutonya lebih dari 60 juta per tahunnya. Kemudian di sini saya menggunakan formulir. Jadi saya mengklik dengan menggunakan bentuk formulir. Nah, selanjutnya pada tahapan sama, dalam pengisian SPT 1770S ini, isikan data formulir yang akan diisi seperti tahun pajak, status SPT-nya normal, dan pembentulan ke-nya itu 0. Selanjutnya, pada lampiran 2, bagian A dan B. Pada bagian A ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang bersifat final. Kemudian pada bagian B, isikan daftar harta pada akhir tahun yang Anda miliki. Dan masukkan kode hartanya, nama hartanya itu apa, tanggal perolehan itu kapan, kemudian harga perolehannya berapa, dan keterangan itu bisa berupa plat nomor motor atau mobil yang Anda miliki. Selanjutnya, pada lampiran kedua bagian C dan D, isikan daftar utang yang Anda miliki pada akhir tahun jika ada. Kemudian pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai yang dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Lalu klik langkah berikutnya. Kemudian pada lampiran pertama, pada bagian A, B, dan C, di mana pada bagian A, isikan penghasilan neto dalam negeri yang bukan final. Pada lampiran pertama, pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian pada lampiran pertama, pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan PPh dari bukti potong yang telah Anda terima, seperti nama pemotong atau pemungut pajaknya, kemudian NPWP NIK atau NITKU, pemotong atau pemungut pajak, kemudian nomor bukti pemotongan atau pemungut pajaknya, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan pajaknya, jenis pajak, dan jumlah yang dipotong atau dipungut. Selanjutnya, pada induk SPT, bagian A, B, dan C. Pada induk SPT itu terkait status perkawinan, kemudian status kewajiban perpajakan, dan NPWP istri atau suami jika diperlukan. Pada bagian A, isikan penghasilan neto yang diperoleh dari yang sehubungan dengan pekerjaan. Ini terdapat pada bukti potong yang Anda terima. Kemudian pada bagian B, isikan penghasilan kena pajak. Kemudian pada bagian C, isikan PPh terutang yang terdapat di bukti potong yang Anda miliki. Selanjutnya, pada bagian D, E, dan F, di mana pada bagian D, poin 14 ini hanya diisi bila pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Setelah itu, pada bagian E, Anda akan mengetahui status SPT Anda. Jika SPT Anda itu nihil, di sini saya nihil, kemudian Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F. Nah, pada bagian F ini terkait angsuran PPh pasal 25 pajak tahun pajak berikutnya. Pada bagian F ini hanya dikhususkan bagi Anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Selanjutnya, checklist pernyataan setuju atau agree bila Anda yakin bahwa data yang diisikan itu sudah benar. Kemudian, langkah terakhir itu Anda hanya perlu mengambil kode verifikasi di sini, kemudian kirimkan kode verifikasi itu melalui email atau nomor telepon Anda. Di sini saya mengklik melalui email dan klik OK. Kemudian kode verifikasi akan dikirim melalui email Anda, dan setelah itu salin kode verifikasi tersebut yang telah dikirim di email dan kirim SPT. Maka SPT Anda akan terekam di sistem DJP Online.
Selanjutnya, setelah itu, Anda akan menerima atau mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau BPS sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT tahunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Heartbreak, powerful magazine cover.